Kendala orang tua sih di jarak, pengukuran jarak ya Pak. Jarak ya. Iya, Apa masalah jarak? di jarak itu pengaturannya mungkin orang tua susah ngaturnya itu. Susah Iya. ini nariknya ya. Narik titiknya itu Pak. Titiknya itu ya. Jadi Koordinatnya. koordinatnya betul. Jadi ada orang tua WA kami tolak dalam artian diminta tolongkan editkan lagi jaraknya. Jadi orang tua itu WA kan username sama passwordnya ke saya nanti atau nanti kami editkan jaraknya, titiknya itu. Berarti ada orang. Sejumlah keluhan disampaikan operator PPDB baik tingkat SMP maupun SMA terkait banyaknya orang tua calon siswa yang salah ketika meletakkan radius zonasi lewat Google Maps. Calon siswa yang mendaftar rata-rata tidak akurat meletakkan titik koordinat tempat tinggalnya sehingga radiusnya berada di luar zonasi. Hal ini cukup merepotkan operator PPDB online yang harus merevisi ulang berkas yang dikirim calon siswa yang mendaftar. Selain kesalahan meletakkan titik koordinat tempat tinggalnya, tidak sedikit pula calon siswa yang mendaftar salah mengupload berkas yang harus berbentuk PDF. Bahkan, tidak sedikit orang tua calon siswa mendatangi sekolah meminta bantuan untuk didaftarkan. Waalaikumsalam Pak Armen, ya Pak Armen. Oh, ini kan hari kedua ya. Iya betul Pak. PPDB tingkat SMP. Apa kendala yang dihadapi selama berlangsung PPDB online? Sampai hari kedua ini Pak, kendala orang tua sih di jarak, pengukuran jarak ya Pak. Jarak ya. Iya, apa masalah jarak? Di jarak itu pengaturannya mungkin orang tua susah ngaturnya itu. Iya. Ini nariknya ya. Narik titiknya itu Pak. Titiknya itu ya. Jadi Koordinatnya. betul. Jadi ada orang tua WA kami tolak dalam artian diminta tolongkan editkan lagi jaraknya. Jadi orang tua itu WA kan username sama passwordnya ke saya nanti atau nanti kami editkan jaraknya, titiknya itu. Berarti ada orang tua yang langsung ke sini ya? Kami ada poskonya Pak di bawah. Nah, seperti tahun pasti kita bantu Pak. Ini kan hari kedua udah berapa yang daftar? Yang daftar kami sampai hari kedua ini 181 yang belum diverifikasi, yang kami udah verifikasi 131. Berarti semuanya 300-an ya. 300-an ya? Udah 300-an. Ini masih berlangsung mungkin sampai 400-an nanti ya? Bisa jadi Pak. Ini kalau selain itu apalagi berkas-berkas kendala nggak sih? Berkas-berkas di PDF katanya kan? Iya, itu satu tuh Pak. Jadi harus orang tua scan-nya harus jelas, jadi kami nanti bacanya operator jadi bisa gampang dan mudah gitu ya. Terus kalau kayak gitu berarti disarankan untuk di-convert lagi. Ya, convert. Kami di posko itu kami jelaskan ada aplikasi di Play Store itu Cam Scanner namanya Pak. Jadi mudah orang tua. Iya, langsung ke PDF nanti ya Pak. Persyaratan lain yang kurang apa biasanya? Biasanya ini Pak, ada tadi contohnya KIP di anaknya nggak ada, di kartunya nggak ada gitu. Itu ya masuk afirmasi. Tapi nggak masuk KIP gitu. Nah, kartunya nggak ada. Jadi karena KIP itu harus ada kartunya. Ditolak atau suruh di ini? Kami lengkapin, minta ke sekolah SD-nya Pak biasanya. SD-nya ada. Surat keterangannya. Iya, di situ ada. Berapa ini afirmasi yang masuk? Yang afirmasi sementara yang udah terdaftar kita tengok. Udah 28 orang. 28 orang. Iya. Prestasi yang belum diverifikasi prestasi jumlahnya 23. 23 itu rata-rata berapa Pak yang diterima sama kita? Ini ada yang tingkat kota, nasional. Dia kan ada akademiknya ada kemarin yang hari pertama kami lihat 91 rata-rata. Gitu ya. Iya. Kita rata-rata berapa diterimanya? Kurang tahu Pak, itu kan tergantung yang mendaftar. Maksudnya patokan kita ada nggak? Patokannya ada dari kalau misalnya nilainya itu dari
yang terendah 80. Yang terendah itu poinnya 20. 20 Iya, poinnya 20 nanti. Berarti 8,20 masih ini ya. Iya, nanti ada Rendahnya ya, semua itu ada Tapi bisa poin-poin. digeser juga kan? Iya, kalau kuotanya lebih. iya, kalau yang daftar di sekolah kita ini semakin tinggi nilainya, semakin yang di bawah semakin gitu. Kalau perpindahan belum ada. Ya? Sementara perpindahan belum ada, Pak. Belum masuk ya. Belum ada sampai hari kedua. Ini kan kesulitan masyarakat ketika mengakses PPDB Siap itu ya. Iya, kalau Banyak kita yang ini, banyak yang nggak bisa masuk itu gimana sih? pasti kita akomodir Pak di posko. Kami selalu ada buka posko setiap pagi itu jam 8 sampai jam 12. Pak, ini kan udah hari kedua ya. Iya. Ketika mengakses hari pertama ada kendala nggak? Ada ini server down atau gimana? Sinkronisasi ya data. Sinkronisasi alhamdulillah hari pertama tidak ada masalah. Lancar-lancar aja ya. Lancar aja. Tapi permasalahannya itu orang tua tidak mengetahui jarak. Kan titik koordinat itu kan ya. Jarak itu yang Jadi yang disampaikan kepada Bapak kebanyakan itu ya. iya, itu keluhannya yang paling banyak, jarak. Kemudian Kemudian kenapa untuk peta lokasi ya? peta lokasi, jarak peta lokasinya itu terlalu jauh. Kita kami cek ada yang sampai ke Laut Cina Selatan. Kalau perangkat Pak ada masalah nggak? Enggak, perangkat tidak ada gimana? ada bermasalah. Pak, ini kan udah mulai lama ya namanya online itu. Iya. Ada nggak edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bagaimana cara mengupload, bagaimana cara login itu sebelumnya? Kalau edukasi ke masyarakat kalau saya perhatikan cuma dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Mungkin harapan kita ada ya sosialisasi langsung Ada ya. sosialisasi langsung dari perangkat pemerintahan, dari lurah atau camat langsung menyampaikan ke RT bahwa PPDB ini bersifat online. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya, nah itu harus diedukasi lagi. Ini udah tiba-tiba untuk PPDB orang tua tak mengerti dikasih hal seperti ini. Ada yang orang tuanya yang tidak memiliki. Lanjut aja. Kalau nengok perangkat ini kayak handphone masyarakat ketika bermasalah itu mendukung nggak sih Pak? Mungkin ada juga yang perangkat handphonenya memang tidak bisa. Ada sebagian orang tua yang HP-nya yang saya hubungi itu masih HP yang centang itu. Jadi disarankan untuk ini. Untuk kalau kami silahkan datang ke sekolah. Kalaupun nggak bisa kita bantu. Kita bantu tepat. Kita udah pernah mengupload untuk hari pertama atau hari kedua ini membantu masyarakat mengupload. Itu bagian pengaduan. Oh, di sana. Di bawah. Bapak tugasnya adalah mengikuti data. Verifikasi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eki, operator PPDB untuk tahun ini ya di SMA 25. Di SMA 25. Bagaimana pertama kita buka pada hari pertama ini sinkronisasi antara server kita dengan Dinas Pendidikan ini, Pak? Kalau untuk sinkronisasi emang tergantung dengan wifi sekolah, alhamdulillah. Untuk di 25 lancar-lancar aja Pak. Lancar ya. Nggak ada kendala apapun itu. Ya semoga sampai di akhir penutupan nanti dari jaringan sama server kita dari SMA 25 ke Disdik juga nggak ada masalah. Itu sih harapannya kan, jadi biar aman-aman lancar gitu. Kita nyiapin berapa operator? Untuk sayanya 2 Pak. 2 ya? 2 operator, 2 untuk operator sebagai admin verifikasi, 1 untuk admin pusat. Ini selama ini kan kita masyarakat direpotkan dengan mengupload berbentuk PDF ya. Iya benar. Gambar itu. Gimana? Ada nggak solusi? Tadi juga kebetulan ada satu untuk permasalahan dia melalui foto. Foto. Jadi kapasitas gambarnya kan kebesaran, sedangkan yang di server minta 1 MB. Makanya kemarin tadi juga di pelayanan kita arahin bahwasannya akan jauh lebih mudah pakai aplikasi scan. Itu jauh lebih mudah. Kenapa? Aplikasi scan itu kan langsung PDF dan itu di bawah 1 MB MB. Jadi online ya? Online. Mudah-mudahan masyarakat ngerti ya. Ya langsung kok, kebetulan setelah itu dia pulang ke rumah, ini udah selesai dia daftar. Jadi tadi ada kendala dia daftar gitu. Kalau tahun-tahun kemarin kasusnya apa sih selain kayak gitu? Kalau kasus sih sebenarnya lebih banyak akses pertama, yang kedua mereka untuk menentukan titik koordinat. Kadang dia mengerjakan di warnet, jadi titik koordinat warnet nih yang ditaruh, makanya kita sebagai verifikator
menghimbau asal ada perbedaan antara titik di KK dengan koordinat, pasti kita hubungi dia bahwasanya usahakan sesuai dengan rumahnya, jangan Tapi sampai kita juga membantu ya. ya kita tetap membantu bagaimana gitu ya. caranya gitu. Waalaikumsalam. Pak, ini hari pertama nih Pak ya. Iya, Pak. Apa bagian operator apa nih Pak? Bagian jalur afirmasi, Pak. Jalur afirmasi. Iya. Kalau afirmasi udah yang masuk udah berapa? Yang sudah masuk, Pak ya. Itu totalnya sudah 34 data. 34. Sampai saat ini, sekarang ini 34 data. Yang sudah kita verifikasi sudah 13 orang peserta Ya betul. yang mendaftar. Pak, ini biar masyarakat tidak rancu atau kebingungan ketika persyaratan itu seperti apa sih mengupload ke ini ke Iya, yang pastinya yang diupload itu harus jelas, Pak. Jangan blur. Berkas harus asli, terus sesuai dengan syarat yang disebutkan. Ya, kalau untuk afirmasi yaitu KK sama kartu KIP-nya, dan saat mendaftar pun alamat KK dengan dengan titik koordinat harus sesuai. Itu yang kebingungan masyarakat itu kan mengupload harus di PDF, resolusinya harus sama, itu gimana tuh Pak? Ada panduan nggak kalau masyarakat? Kok panduannya segini, Pak, kalau misalnya dia PDF sebenarnya di website sudah ada, Pak, di website. Ada banyak caranya kita mau membentuk PDF secara online itu ada. Online ya bisa ya. Jadi mereka tinggal upload aja sih ya. Jadi mereka tinggal diupload saja, udah sesuai. Pak, kalau tiap tahun itu apa kasus yang terjadi di masyarakat tentang PDB online ini, Pak? Yang sering terjadi adalah mereka tuh tidak memperhatikan kalau untuk per kecamatannya, Pak. Per kecamatan. Kita kan bengkong, sedangkan ada yang wilayahnya zonasinya. Walaupun kita afirmasi, kita utamakan yang bengkong dulu. Ya betul. Mungkin menarik map itu ya Pak ya, yang kesulitan mereka ya. Bukan hanya titik koordinat, Pak, tapi mungkin dari KK pun tidak sesuai dia. Kalau kita titik koordinatnya maksimalnya berapa, Pak? Wah, itu kurang tahu coba. Nggak di aturan di situ. Kalau di sini, Pak ya, masih 1.300 memang. 1.300. Pak, ini kan operator yang kita siapkan berapa nih, Pak? Sesuai zonasinya 4 jalur kah atau gimana? Ya, kita untuk operator kita siapkan 3 orang. 3 orang. Karena kan tidak seperti tahun lalu yang serentak. Karena ini dibagi jadi 2 gelombang. Jadi kita untuk yang tahap 1 3 operator, selesai itu kita lanjut ke zonasi 3 operator juga. Termasuk operator verifikasi, Pak ya? Iya, operator udah termasuk verifikasi. Iya. Pak, ini tahun kemarin kan ini kita masih online juga, Pak ya? Ya. Itu berapa ini peserta yang mendaftar ke kita, Pak? Kalau yang tahun lalu ya, pasti kalau pendaftar mungkin sekitar 700 sampai 800-an sekitaran itu. Yang diterimanya, yang diakomodir? Diterimanya 600-an ya. 600-an. Pak, ini kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat. Kan tidak semua masyarakat ngerti IT, Pak nih. Ya. Apa aja, Pak, permasalahan di masyarakat sebenarnya? Paling permasalahan mungkin ya ketidakpahaman terkait ada nih siswa yang memang lulusan sini tapi membuat akun. Sementara itu kan pembuatan akun itu harusnya untuk yang lulusan luar daerah atau pondok pesantren. Nah itu terkadang karena kurang paham mereka tetap ikut-ikut bikin akun. Sebenarnya tidak perlu, kan daftar cukup pakai NISN sama tanggal lahir. Kalau orang tua sendiri, Pak, apa kasusnya, Pak? Mengupload mungkin ya, yang bentuk PDF itu ya? Ya, mungkin gitu. Terkait file mungkin untuk jadikan PDF mereka kadang kurang paham gitu. Pak, kita ada pos pengaduan nggak, Pak? Tetap kita ada tinggalkan, kita di spanduk aja kita kasih juga kontak admin PPDB untuk bertanya atau ada yang tidak dipahami bisa untuk informasi. Kalau dibantu, Pak, mengupload nggak juga ya? Nah, sampai saat ini belum tapi ya? Biasa nanti kita kan nampak itu di data ini. Kalau udah berkali-kali dia kayaknya kita suruh perbaikan data tapi dia tetap salah-salah, biasa kita telepon itu secara personal, kita telepon suruh datang, nanti kita bantu untuk mendaftar karena kan udah berulang-ulang kesalahan yang sama kan, berarti dia tidak paham. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Oke, siap, sama-sama Pak. Waalaikumsalam.